misalkan tiba-tiba pingsan di tengah jalan atau sebelumnya memang keluarga tahu juga ada riwayat penyakit jantung tapi tiba-tiba pingsan di jalan atau pingsan di rumah, pasti kan panik, kita harus bagaimana dok? Jadi sebenarnya kalau ada kita melihat seseorang yang jatuh ya, dengan sudah ada kita tahu itu adalah sakit jantung, itu akan lebih mudah dibandingkan kita melihat seseorang yang jatuh tanpa kita tahu kenapa penyebabnya gitu. Jadi clue-nya kalau kita sudah tahu itu adalah sakit jantung, maka kita tanyakan keluarganya biasa obat apa yang diminum untuk memastikannya. Dan kita harus sebenarnya kalau bagusnya ya semua masyarakat Indonesia, masyarakat awam ya, itu bisa melakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sultan Podcast, solusi layanan kesehatan terdepan. Bersama saya Dr. Nur Hasanah di program My Doctor. Oke teman-teman dan sahabat Sultan Podcast, hari ini telah hadir bersama saya Dr. Intan Yustikasari, spesialis jantung dan pembuluh darah. Salah satu dokter spesialis jantung di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Banjarbaru. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam dok. Apa kabar dokter? Alhamdulillah sehat. Iya, ini dokter Intan, salah satu dokter spesialis jantung dan pembuluh darah di Rumah Sakit Sultan Agung. Mungkin boleh pengenalan dok sendiri di Rumah Sakit Sultan Agung ini, khususnya di poli jantung itu banyaknya yang berobat apa nih dok? Mungkin teman-teman sahabat Sultan juga butuh tahu atau yang selama ini masih bingung seharusnya saya ini dengan penyakit ini berobat kemana gitu dok? Ya. Pengenalan singkat aja. Baik, dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan saya Dr. Intan, dokter spesialis jantung. Jadi sebenarnya kalau kita lihat rata-rata pasien yang datang ke poliklinik jantung Rumah Sakit Islam Sultan Agung ini adalah pasien-pasien dengan penyakit jantung dewasa, yang biasanya kalau dewasa ini adalah penyakit-penyakit yang dengan sakit tua gitu ya. Kita kenalnya sakit tua, sakit jantung yang tua itu adalah penyakit jantung koroner yang paling banyak. Kemudian penyakit jantung koroner ini ada yang beberapa sudah jatuh pada komplikasi, misalnya adalah gagal jantung. Gagal jantung. Ya, jadi itu yang paling banyak. Paling banyak yang berobat itu ya dok ya, yang jantung koroner, gagal jantung. Oke, sahabat Sultan Podcast, kali ini kita akan membahas penyakit yang menarik dan juga serius ya dok ya, karena penyakit ini memang yang cukup banyak menjadi penyebab kematian di Indonesia atau bahkan di dunia kita sebut sebagai widowmaker ya dok ya, penyakit yang bisa menyebabkan tiba-tiba atau seringnya jadi banyak orang yang jadi janda atau jadi duda katanya nih penyakit ini. Kira-kira apa tuh? Yaitu penyakit jantung koroner. Oke, sahabat Sultan, kita ke pertanyaan pertama dok. Pertanyaan yang ya biasa ditanyakan, sebetulnya apa sih dok penyakit jantung koroner ini dok? Jadi penyakit jantung koroner itu sebenarnya merujuk pada suatu kondisi di mana terjadi penumpukan plak pada pembuluh darah jantung ya. Pembuluh darah jantung namanya arteri koroner. Makanya namanya adalah penyakit jantung koroner. Nah, arteri koroner ini dia fungsinya memberikan suplai oksigen untuk otot jantung. Jadi kalau otot jantungnya suplai oksigennya sedikit, maka kan kebayang ya, maka otot jantungnya itu bisa sakit. Oke, Nah, jadi jantung kita tuh dok berarti ya bergerak untuk meredarkan darah ke seluruh tubuh itu menggunakan jantung, dan jantungnya ini disuplai oleh pembuluh darah koroner. Betul. Berarti ada masalah di pembuluh darah koroner ini ya dok ya? Ya. Penyebabnya bisa karena apa dok? Penyebabnya sebenarnya multifaktorial ya. Jadi proses aterosklerosis, proses pembentukan plak di pembuluh darah koroner itu sendiri. Nanti kita mungkin akan bahas tentang faktor resikonya ya. Kenapa bisa jadi ada plak di situ gitu ya. Kira-kira kenapa ya? Berarti dok, kalau misalkan seseorang yang terkena penyakit jantung koroner ini, gejalanya biasanya apa saja dok? Penyakit jantung koroner sebenarnya bervariasi. Ada yang pasien datang tanpa keluhan, jadi tidak sengaja, misalnya dari medical check up gitu ya. Jadi bervariasi mulai dari tanpa ada keluhan sama sekali, kemudian keluhan yang ringan, sampai keluhan yang langsung ke kematian mendadak. Jadi sangat bervariasi. Misalnya pada serangan jantung ya, kalau pada yang nyeri dada umumnya ya, yang sering kita temukan adalah nyeri dada, kemudian dada berdebar,
dan juga biasanya nyeri pada ulu hati. Yang kalau kita rinci, nyeri dadanya biasanya adalah nyeri dada yang rasanya seperti ditekan benda berat, seperti terhimpit benda berat. Ya, Nyerinya di sebelah mana dok biasanya nyeri dadanya? sebenarnya jantung itu ada di tengah, tapi dia condong ke sebelah kiri. Sebelah kiri Ya, ya, jadi dok, ya? sakitnya itu di sini. Ya. Sakitnya tuh di sini. Betul. Jadi cuman yang kita lihat adalah biasanya ada menjalar. Menjalarnya bisa ke punggung, bisa ke dagu, bisa ke lengan, ya, bisa ke arah perut ya. Jadi penjalarannya bisa kemana saja ya, dan bisa juga tidak disertai nyeri dada. Jadi sakit punggungnya aja, sakit dagunya, sakit perutnya gitu ya. Iya. Dan biasanya juga kalau pada kondisi yang kita khawatirkan adalah kondisi yang berat, biasanya akan disertai dengan gejala lain, misalnya ada mual muntah. Ada muntah juga iya ada. betul, kemudian apalagi disertai dengan pingsan misalnya, itu berarti kita harus lebih aware untuk keluhannya. Iya, biasanya kalau yang nyeri dadanya ini terus-terusan atau biasanya berulang dok? Kalau yang nyeri dada khususnya ke jantung koroner ini dok? Jadi ada progresnya. Jadi tadi kan saya sudah jelasan mengenai ada yang ada keluhan, ada yang keluhannya langsung berat. Untuk keluhan yang langsung berat biasanya ya akan sakit dada yang akan dipicu, ada pemicunya. Ada Pemicunya pemicunya itu bisa stres emosional, bisa aktivitas yang berat, bisa ada infeksi ya, atau misalnya ada sakit sebelumnya, misalnya pasiennya diabetes kemudian gulanya tinggi sekali atau tensinya tinggi sekali, itu pencetusnya. Oke. Gitu. Kira-kira dok, apa yang menyebabkan atau faktor resiko seseorang bisa terkena jantung koroner ini apa dok? Faktor resikonya sebenarnya secara umum dibagi menjadi yang bisa dimodifikasi dan yang tidak. Jadi yang bisa dimodifikasi itu maksudnya adalah yang kita bisa melakukan intervensi ya. Jadi misalnya adalah kadar gula yang tinggi, tekanan darah yang tinggi, kemudian kolesterol tinggi, ya merokok. Kan kita bisa intervensi supaya tidak merokok gitu Iya, misalnya. bisa dicegah artinya ya dok ya. Kemudian pola hidup ini meliputi makan dan juga olahraga. Tapi ada juga yang kita tidak bisa melakukan intervensi apa-apa. Jadi faktor resiko yang tidak dapat dimodifikasi. Contohnya adalah usia. Kemudian jenis kelamin dan ras. Ya. Pertama, kemudian juga adalah yang penting adalah genetik, riwayat keluarga yang punya sakit jantung koroner. Iya. Biasanya usianya kalangan di usia berapa dok? Sebenarnya faktor yang jadi faktor resiko itu. Jadi kalau pada wanita ya ada yang namanya prematur cardiovascular disease ya. Jadi pada wanita itu kalau dia kurang dari 45, kalau laki-laki 55. Nah, tapi sekarang itu adalah tendensinya penyakit jantung koroner itu sudah mundur. Jadi sekarang mengapa untuk screeningnya kita lakukan lebih awal lagi karena ternyata banyak pasien penyakit jantung koroner yang lebih muda dibanding 40 tahun, 30 tahun sudah ada serangan infak jantung misalnya gitu ya. Kalau dulu mungkin usia 50-an tapi sekarang justru lebih mundur ya dok ya. Kalau dulu wanita yang masih menopause itu dianggap aman ya dari penyakit jantung koroner, kalau sekarang tendensinya wanita yang masih menstruasi pun itu bisa terjadi serangan jantung misalnya. Kalau antara laki-laki dan perempuan biasanya paling banyak apa dok? Ya betul, itu tadi. Jadi kalau perempuan selama masih produktif ya, masih menstruasi, itu biasanya dia punya efek protektif terhadap penyakit terhadap pembuluh darah, termasuk adalah pembuluh darah jantung. Jadi biasanya kalau wanita itu yang sudah menopause baru insidensinya akan meningkat pada penyakit jantung koroner. Sementara kalau laki-laki ya kan biasa, apalagi laki-laki biasa dengan ada kebiasaan merokok ya kan, biasanya akan lebih muda dibandingkan dengan wanita. Oke, berarti dok kalau misalkan kita sudah memiliki faktor resiko yang tadi, faktor resikonya kan ada yang bisa diubah dan yang tidak bisa diubah ya dok ya. Nah kalau punya keturunan sudah punya resiko yang tidak bisa diubah itu kira-kira harus bagaimana dok? Jadi untuk ada faktor resiko yang kita tidak bisa melakukan intervensi ya, tadi usia, jenis kelamin, kemudian ras dan juga riwayat keluarga dengan sakit jantung. Jadi kalau kita udah punya ada salah satu dari itu ya, misalnya usia udah tua nih gitu ya, kemudian ada riwayat keluarga dengan sakit jantung, maka kita harus berhati-hati. Artinya kita punya faktor resiko untuk penyakit jantung di kemudian hari. Sekarang mungkin belum timbul gitu ya, mungkin kemudian hari akan timbul. Ya, artinya apa yang bisa kita jaga? Yang bisa jaga itu tadi pola hidup ya, misalnya makanan, olahraga. Kemudian kalau memang ternyata sudah terdeteksi ada tekanan darah tinggi, ya itu harus diobatin, minum obat misalnya ya. Kalau memang tidak cukup dengan pola hidup, kalau gula darahnya tinggi misalnya sama, itu juga diobatin sampai mencapai target. Kolesterol tinggi juga begitu. Jadi artinya faktor resiko yang sudah ada itu kita kontrol semuanya supaya faktor resiko yang tidak dapat dimodifikasi ini bisa
kita kurangi. Berarti kuncinya yang bisa dimodifikasi Betul. tadi ya, yang harus tetap dijaga. Oke dok, kalau ada keluarga dengan riwayat jantung, berarti pasti enggak. Karena banyak juga nih pertanyaan dari teman-teman di luar sana. Aduh, orang tua saya ada jantung nih, kayaknya saya juga nanti akan kena. Nah, kira-kira bagaimana dok penjelasannya? Jadi sebenarnya akumulasi faktor risiko ya. Jadi semakin banyak faktor risiko, maka akan semakin tinggi kemungkinan untuk jadinya penyakit jantung koroner. Jadi kalau sudah ada riwayat keluarga dengan sakit jantung, berarti kan sudah ada nih satu faktor resikonya. Gitu. Jadi sebisa mungkin jangan sampai ada faktor resiko yang lain. Gitu, Iya. jangan merokok gitu ya. Iya. Olahraga yang harus rajin, kemudian makan yang baik supaya yang genetiknya ini supaya bisa lebih ditekan. Walaupun kalau kita pertanyaannya dibalik, apakah mungkin gitu kalau misalnya ada sakit jantung di keluarga, kemudian saya bisa nggak kena? Ya kita namanya kita berusaha, ya kan? Iya. Tapi yang penting itu kita punya satu faktor resiko di keluarga, gitu. Itu yang kita nggak bisa pungkirin. Yang penting bagaimana cara mencegah supaya akumulasinya tadi supaya bisa kita minimalisir. Oke dok, tapi ini kebiasaan orang Indonesia nih dok, atau banyak biasanya orang nggak datang kalau nggak sakit, justru ketahuannya karena udah ngerasa nyeri, ngerasa sesek, berdebar-debar, barulah gitu berobat. Sementara sudah ada faktor resikonya yang tadi, kira-kira harus apa nih dok? Belum ada gejala, tapi rata-rata orang datangnya karena sudah ada gejala itu. Betul. Iya, harus Jadi bagaimana, Dok? sebenarnya bukan untuk penyakit jantung koroner saja ya. Kebanyakan untuk penyakit-penyakit lainnya pun adalah yang paling penting adalah screening, prevensinya, mencegahnya ya. Iya. Jadi mencegah penyakit itu akan lebih baik dibandingkan mengobati yang sudah established ada sakitnya. Nah, untuk screening penyakit jantung koroner itu sendiri, ini kita bisa lakukan mulai dari usia 20 tahun. Oh, bisa ya dari 20 Jadi misalnya tahun. 20 tahun itu kita bisa lakukan screening meliputi tekanan darah ya, Tensi. kemudian cek darah untuk kita lihat gulanya bagaimana ya, kemudian kolesterolnya, kemudian rekam jantung, Rekam EKG, jantung. ya. Baiknya itu dilakukan berapa bulan sekali dok? Kalau semua hasilnya normal yang tadi itu Ya. bisa diulang 3 sampai 5 tahun. 3 sampai 5 tahun. Itu diulang. Jadi umur 20, kemudian umur 25, misalnya kemudian 30 dan seterusnya. Tapi kalau misalnya ada yang nggak normal nih, salah satu itu yang harus di follow up tetap. Jadi misalnya tekanan darahnya tinggi nih, itu harus dievaluasi. Betul nggak tekanan darahnya tinggi, hipertensi gitu. Begitu iya, maka kita harus mulai melakukan intervensi, misalnya perubahan modifikasi gaya hidup. Kemudian kalau misalnya memang juga tidak turun, bisa ditambahkan dengan obat menurun tekanan darah. Oke, berarti bisa dicegah ya sahabat Sultan yang masih 20 tahunan. Kalau memang ada riwayat atau keluarganya yang terkena jantung koroner, bisa dicegah dari sekarang. Kalau belum kerasa apa-apa, itu justru lebih baik ya dok, cek dari sekarang tensi, gula, dan lain sebagainya. Oke dokter, kalau misalkan orang yang sakit jantung ini sebetulnya boleh olahraga nggak dok? Karena kan banyak tuh kayak atlet yang tiba-tiba terkena serangan jantung pas lagi olahraga, atau sebelumnya punya riwayat sakit jantung, serangan pas olahraga. Nah, sebaiknya bagaimana dok? Untuk olahraga itu kan sebenarnya olahraga itu dianjurkan ya untuk kesehatan Iya, jantung. Nah, betul. rekomendasinya itu adalah 5 sampai 7 kali dalam 1 minggu. 5 sampai Jadi 7 sebetulnya kali. setiap hari itu kita dianjurkan untuk olahraga minimal 30 menit. Nah, untuk yang mereka yang telah memiliki penyakit jantung koroner, maka tentu untuk olahraganya itu harus dikonsultasikan ke dokternya. Dokter, Betul. Gitu. Jadi tidak bisa disamakan dengan populasi mereka yang tidak punya sakit jantung. Tetapi tetap harus olahraga. Cuman intensitasnya apa segala macam itu harus diatur lagi. Ya, pilihan olahraganya, waktu, durasi itu perlu dikonsultasikan. Betul, karena ya, akan Kak? berbeda, tiap kondisi akan berbeda dari satu yang lain. Oke dok, ada hubungannya juga nggak dok antara stres dan serangan jantung? Tadi dokter di depan sudah berbicara sedikit tentang stres ya, mempengaruhi jantung. Jadi hubungannya bagaimana deh dok? Bisa jadi pencetus ya. Jadi stres emosional itu bisa menjadi pencetus untuk timbulnya serangan jantung gitu. Jadi karena kan serangan jantung ini kan sebenarnya sudah ada plak-plaknya tadi ya. Nah, kemudian plaknya ini dalam keadaan yang stabil. Ketika ada pencetus ini yang bisa menyebabkan plaknya ini pecah. Gitu. Jadi apapun ya, misalnya stres emosional atau kemudian ada infeksi ya, itu bisa menimbulkan pecahnya plak yang sudah stabil, itu pecah dan terjadilah serangan jantung di situ. Oke, kalau kita menemukan orang yang dengan serangan jantung tiba-tiba di pinggir jalan, nah kita sebagai orang awam harus bagaimana dok? Pasiennya stabil, maksudnya sadar apa tidak ya? Tidak sadar dok. Kalau misalkan tiba-tiba pingsan di tengah jalan atau sebelumnya memang keluarga tahu juga
ada riwayat penyakit jantung tapi tiba-tiba pingsan di jalan atau pingsan di rumah, pasti kan panik, kita harus bagaimana dok? Jadi sebenarnya kalau ada kita melihat seseorang yang jatuh ya, dengan sudah ada kita tahu itu adalah sakit jantung, itu akan lebih mudah dibandingkan kita melihat seseorang yang jatuh tanpa kita tahu kenapa penyebabnya gitu. Jadi clue-nya kalau kita sudah tahu itu adalah sakit jantung, maka kita tanyakan keluarganya biasa obat apa yang diminum untuk memastikannya. Dan kita harus sebenarnya kalau bagusnya ya semua masyarakat Indonesia, masyarakat awam ya, itu bisa melakukan bantuan hidup dasar. Bantuan hidup dasar. Bantuan hidup dasar itu sebenarnya pada intinya sebenarnya sederhana ya. Jadi memastikan pasiennya itu respon atau tidak. Respon atau tidak. Betul. Pertama pasiennya kali itu bisa dibangunkan atau tidak, berespon atau tidak. Nah, ketika pasiennya itu tidak berespon, harus dipastikan pasiennya itu bernafas atau tidak. Bernapas atau tidak. Betul. Tidak-tidaknya dilihat ada sumbatan jalan nafasnya ada atau tidak, clear atau tidak. Gitu ya. Nah, begitu misalnya pasiennya tidak berespon ya, maka kita harus cari bantuan. Jadi kita tidak bisa menolong sendirian. Jadi begitu misalnya kita ketemu pasiennya nggak sadar, ditepuk-tepuk Bapak bangun ya, dengan stimulus nyeri juga tidak ada respon apa-apa, maka kita bisa minta bantuan ke situ. Kita dengan memperkenalkan diri dulu ya, misalnya saya dokter Intan, dokter jantung, kebetulan ada di sini, bisa bantu saya untuk telepon ambulans terdekat misalnya. Kita teriak saja minta tolong orang di situ untuk telepon ambulans atau siapapun yang bisa datang menolong. Ya, intinya supaya yang cepat, yang paling tepat dan cepat. Betul. Dan yang perlu diingat adalah kita tidak bisa menolong sendirian. Itu yang harus diingat ya. Nah, nanti dari situ kalau misalnya memang tidak ada respon, kita bisa langsung melakukan pijat jantung. Pijat jantung ya, dok, sambil menunggu bantuan yang datang. Bantuan datang itu misalnya kita bisa ganti untuk pijat jantungnya ya. Mungkin juga yang satu orang nanti menolong untuk melakukan bantuan nafas kalau memang nggak ada nafasnya juga. Kalau misalnya ada ternyata fasilitas lebih lengkap, bisa datang ambulans dengan ada monitor, bisa kelihatan juga rekam jantungnya seperti apa. Kalau misalnya memang ada aritmia atau gangguan irama jantung yang mengganggu gitu, kita bisa lakukan intervensi sekalian ya gitu. Tapi kalau misalnya tidak seperti itu ya, kondisinya kita sudah tahu ada pasiennya sakit jantung ya, kemudian pasiennya tidak sadar ya. Yang penting adalah kalau misalnya ada tadi nadinya ya, cek nadi ya. Iya, cek nadi ya, dok. Caranya cek nadi gimana, dok? Cek nadi itu sebenarnya yang paling mudah yang bisa dipegang itu di leher ya. Di leher. Nadi karotis namanya di sini ya. Kita dipegang, masih ada nadinya ya. Kemudian kalau misalnya pasiennya nggak sadar, yang penting ada nafas, kita pastikan kalau nafasnya itu tidak tersumbat ya, sambil kita bawa ke fasilitas kesehatan. Iya, dipastikan dulu aman, nanti sambil telepon bantuan gitu ya, dok ya. Oke, dokter, mungkin ini ada tips and trick, dok, untuk sahabat Sultan Podcast semuanya, cara mencegah adanya penyakit jantung koroner itu bagaimana, dokter? Ya, jadi penyakit jantung koroner ini sebenarnya adalah penyakit jantung yang bisa dicegah ya. Pencegahannya adalah berfokus pada faktor resiko yang dapat dimodifikasi. Ya, tentu screening sejak awal itu akan lebih penting. Jadi bagi rekan-rekan yang misalnya sudah berada pada posisi high risk untuk mendapatkan penyakit jantung koroner di kemudian hari ya. Jadi misalnya dengan ada hipertensi, dengan ada diabetes, kolesterol tinggi, itu sebaiknya dikonsultasikan, dilakukan kontrol ketat terhadap faktor resikonya tersebut hingga mencapai target normalnya. Tujuan akhirnya adalah supaya penyakit jantung koronernya tidak terjadi ya. Di samping yang paling penting lagi adalah modifikasi gaya hidup, baik berupa pola makan yang sehat, kemudian juga olahraga yang baik. Oke, baik. Terima kasih Dokter Intan telah mengisi program My Dokter kali ini di Sultan Podcast. Semoga apa yang telah kita diskusikan dapat bermanfaat untuk semua sahabat Sultan semua. Semoga sehat selalu. Mungkin dokter terakhir, dokter ada closing statement untuk teman-teman Sultan Podcast? Closing statement. Saya pikir acara seperti ini sangat bermanfaat ya. Artinya kita sharing, berbagi ilmu ya. Misalnya saya juga mendengarkan dari bagian lain ya. Saya mendengarkan tentang penyakit anak ya kan, penyakit kulit misalnya ya. Itu juga sharing ilmu ya. Selain kita juga bisa membagi informasi kepada masyarakat yang awam mungkin ya, yang sehari-hari tidak bekerja di fasilitas kesehatan seperti kita. Oke, untuk teman-teman dan sahabat Sultan semua, bila sahabat Sultan ingin konsultasi langsung dengan Dokter Intan, dipersilahkan untuk datang ke Poliklinik Jantung di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Banjarbaru. Sekali lagi terima kasih Dokter Intan. Baik, sama-sama. Ya, terima kasih sahabat Sultan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.